Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Adik-adik, mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Nah, kita akan membahas mengenai pengayaan. Nah, pada eksplorasi 3.4, kalian telah mempelajari tentang salah satu cara menyatakan jarak dalam sistem berpetak. Kalian juga telah mengetahui bahwa umumnya ada lebih dari satu jalan yang memiliki jarak yang sama dengan jarak terpendeknya. Dalam pengayaan kali ini, kalian akan menentukan banyaknya cara yang mungkin untuk menempuh jarak terpendek tersebut. Pilihlah sebuah titik awal dan sebuah titik akhir. Misalnya, Tigor akan berangkat dari titik K, yaitu A1, dan titik L di 5. Maka, 1. Tentukan jarak terpendek yang harus ditempuh Tigor, jarak horizontal dan jarak vertikal. Nah, adik-adik, sekarang coba perhatikan kotak-kotak atau gambar berkotak-kotak berikut ini. Nah, di sini sudah Pak Guru gambarkan diagram Cartesiusnya. Nah, sekarang kita akan coba tentukan dulu. Tadi dikatakan ada titik K, yaitu titik K itu ada di A1. Nah, kalau kita lihat A1, ini A dan ini 1, berarti di sini adik-adik. Ini adalah titik K. Kemudian, tadi ada juga dikatakan, yaitu adalah titik L. Titik L berada di D5. Nah, kalau kita lihat D di sini, kemudian kita tarik garis ke atas ke 5. Ini 5 adik-adik. Berarti ini yang hitam adalah titik L. Nah, pertanyaannya adalah, kita harus mencari jarak terpendek yang dapat ditempuh oleh Tigor. Nah, kira-kira dari K ke L ini, bagaimana jarak terpendek yang bisa kita tempuh? Nah, coba kita awali dengan cara yang lebih gampang. Misalnya seperti ini adik-adik. Kita awali dengan ke atas adik-adik. Kita mulai dari vertikal, baru ke horizontal. Ini vertikalnya. Kemudian, coba Pak Guru ganti dengan yang warna kuning ya. Supaya jelas. Nah, dari titik K, kita coba tarik garis ke atas. Sampai sini, kemudian ke kanan. Coba kita hitung ada berapa jaraknya. 1, 2, 3, 4. 4 ke atas, 1, 2, 3. 3 ke kanan. Nah, coba kita jarak seperti ini lagi adik-adik. Kalau kita ke kanan dulu, seperti ini. Kita ganti coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 ke kanan, 4 ke atas. Atau ada cara lain yang bisa kita tempuh adik-adik. Misalnya yang seperti ini. Dengan cara zigzag. Coba kita gunakan cara zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sama saja adik-adik ya. 7 juga. Berarti jarak terpendek yang bisa kita tempuh dari titik K ke L adalah bisa kita buat, bisa kita ikuti yang ini, yang biru, atau bisa kita ikuti yang kuning. Misalnya, 3 ke kanan dan 4 ke atas, atau 4 ke atas, 3 ke kanan. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini adik-adik. Jarak terpendek dari titik K
boleh dibuatkan juga koordinatnya A1 ke titik L D5 membutuhkan gerak 3 ke kanan atau horizontal dan 4 ke atas atau vertikal. Nah, adik-adik kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang nomor 2. Jika Tigor berangkat dari titik K dan hanya boleh bergerak ke atas atau ke kanan atau ke atas, tentukan semua cara untuk mencapai titik berikut dan tuliskan sebanyaknya cara. Nah, ingat adik-adik, clue-nya adalah hanya boleh bergerak ke atas, ke kanan atau ke atas. Tentukan semua cara untuk mencapai titik berikut dan tuliskan banyaknya cara. Kita mulai dari yang A, dari titik K ke A2. Nah, ini tadi adik-adik, titik K letaknya Tigor. Nah, sekarang yang ditanya dari soal yang A adalah dari titik K ke A2. Nah, kalau kita perhatikan, A2-nya itu ada di sini. A2 ada di atasnya adik-adik. Nah, di sini adik-adik. Nah, kalau kita lihat, itu caranya hanya ada satu, yaitu satu langkah ke atas. Nah, ini adalah titik A2. Ini untuk jawabannya A, ada satu langkah ke atas. Nah, kita langsung tuliskan di sini, berarti yang untuk A2 ini sama dengan satu langkah ke atas. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang B. Dari titik K ke B1. Nah, kalau kita lihat B1 itu ada di sini adik-adik. Berarti B1 ada di sini adik-adik. Tuh, kalau kita lihat langkahnya cuma satu. Satu langkah ke kanan. Berarti untuk yang B ini ada satu langkah ke kanan. Nah, sekarang yang C. Yang C, B2. Tentukan dari titik K ke B2. Nah, kalau dari titik K ke B2, berarti ada di sini adik-adik. Letaknya itu ada di ini B dan ini 2, berarti di sini adik-adik. Ini untuk yang jawaban yang C. Nah, kalau kita lihat, berarti di sini boleh ke kanan dulu atau ke atas dulu. Ke kanan ke atas atau ke atas ke kanan, terserah mana yang lebih gampang. Kalau kita buat di sini, berarti langkahnya ada satu, dua. Satu langkah ke kanan dan satu langkah ke atas. Kita langsung tuliskan. Berarti untuk dari titik K ke B2, satu langkah ke kanan dan satu langkah ke atas. Nah, kita lanjut untuk yang D, yaitu ke A3. Nah, kalau kita lihat, A3 itu ada di sini adik-adik. Nah, A3 ini A di sini 3, berarti ini adalah untuk pertanyaan yang di A3. Berarti dari titik K ke A3 yang ada di sini, berarti ada 1, 2, ada 2 langkah ke atas. Berarti kita tinggal buat 2 langkah ke atas. Nah, adik-adik sebelum kita melangkah lebih jauh, ada hal yang Pak Guru lupakan. Nah, kalian bisa menuliskan langkah-langkahnya atau alur-alurnya adik-adik. Misalnya yang tadi yang untuk pertanyaan yang A, itu kita mulai dari titik K itu A1, berarti kita mulai dari A1 adik-adik.
Kemudian kita menuju titik A di sini itu ada A2, berarti kita buat tanda panah, kemudian A2. Kita lihatkan atau kita tunjukkan, kita munculkan perubahannya atau alur jalannya. Kemudian yang B, dari B ini dari A1 menuju ke B1. Kemudian untuk yang C itu tadi ada 2 langkah. Dari A1 ke B1, dari A1 ke B1, kemudian dia ke atas, ke B2. Kemudian kita lanjut yang Q yang untuk yang D. Kalau kita lihat yang D tadi berarti dari A1 ke, ini adik-adik, ke A2, kemudian lanjut ke A3. Begitu. Nah, kita lanjut lagi untuk soal yang E. Nah, selanjutnya adalah yang E. Dari titik K ke B3. Nah, dari titik A ini menuju ke B3 adik-adik. B3 ada di sini. Kita coba ganti warnanya dengan warna hijau ini. Ke B3 ya adik-adik. B3 berarti ada di titik ini, B3. Ini untuk pertanyaan yang E. Nah, kalau kita perhatikan, dari titik K ini berarti ada langkah 1, 2, 3. Nah, kalau kita lihat, itu dari A1 ke B1, ke B2, dan ke B3. Kalau kita perhatikan, 1 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas. 1 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas. Nah, adik-adik kalian nanti bisa di sini sambungkan untuk tahap-tahap langkahnya yang tadi ya, yang ada di lembar berpetak tadi. Nah, kita lanjut lagi untuk yang F. Dari titik K ke C1. Nah, kalau kita lihat titik C1 itu ada di sini adik-adik. Nah, coba kita ganti warnanya dengan yang warna merah. C1 berarti ada di sini adik-adik. Ini untuk pertanyaan yang F. Berarti dari titik K ke C1 itu ada 1, 2. Berarti dari F ini adalah dari A1 ke B1 ke C1. Berarti ada 2 langkah ke kanan. Berarti yang ini adik-adik 2 langkah ke kanan. Kita lanjut yang G, C2. Nah, kalau C2 berarti ada di atasnya kira-kira adik-adik. Nah, kita ganti warna ini. C2 berarti di sini adik-adik. C2. Ini adalah titik untuk soal yang G. Berarti ada 1, 2, 3. Kita mulai dari yang G ini adalah dari A1 menuju ke B1, kemudian menuju ke C1, dan menuju ke C2. Nah, berarti dia ada 2 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas. 2 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas. Kita lanjut untuk yang H, C3. C3 berarti ada di atasnya lagi adik-adik. Kita ambil untuk yang ini berwarna coklat. Tuh, C3 berarti ada di sini adik-adik. Nih, untuk C3 berarti ini adalah soal yang H. Tuh, jadi kalau kita perhatikan, langkahnya itu bisa seperti ini adik-adik. Kita ambil yang sedikit langkah ya. Dari titik K 1, 2, 3,
4. Kita buat, berarti dari A1 ke A2 ke A3 ke B3 ke C3. Berarti kalau kita lihat ada 2 langkah ke atas dan 2 langkah ke kanan, atau kebalikannya juga bisa. 2 langkah ke atas, 2 langkah ke kanan. Lanjut pertanyaan nomor 3. Perhatikan dan tuliskan pola untuk menentukan banyaknya cara tanpa menuliskan semua kemungkinan. Nah, untuk jawabannya sudah Pak Guru rangkum seperti ini adik-adik. Bilangan pada titik-titik berikut menunjukkan banyaknya cara mencapai titik tersebut dari A1. A1 tadi itu ada di titik K ya adik-adik. Jika hanya boleh bergerak ke kanan dan ke atas. Nah, kalau kita perhatikan, di setiap titik-titiknya ini sudah diberi angka adik-adik. Itu menandakan titik-titik itu adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Contoh misalnya, dari titik A1 menuju A2 itu hanya bisa satu langkah atau satu cara. Begitu juga dari sini kemari, satu cara adik-adik. Tetapi kalau dari sini, kenapa di sini bisa dia dapat 2? Karena bisa didapatkan 2 cara. 1, 2. Gitu ya adik-adik ya. Kemudian kenapa di sini bisa didapat 3? Itu karena bisa diambil, karena bisa didapat 3 cara. Kira-kira seperti ini adik-adik. Cara yang pertama kenapa di sini bisa 3? Ini cara yang pertama. Ini cara yang kedua. Dan ini cara yang ketiga. 1, 2, 3. Berarti ada 3 cara yang bisa ditempuh untuk menuju dari titik ini ke titik ini adik-adik. Begitu juga kalau kita perhatikan untuk yang 4 ini adik-adik. 4 ini. Kenapa di sini di titik 4? Karena bisa ada 4 cara yang bisa digunakan dari titik ini, dari titik K ini, ke titik ini. Coba kita perhatikan. Ini langkah yang pertama. Kemudian ini langkah yang kedua. Kemudian ini langkah yang ketiga. Dan ini langkah yang keempat. Tuh. Kenapa cuma langkah itu? Ingat, tata caranya adalah hanya boleh bergerak ke kanan dan ke atas. Tidak boleh bergerak dari kanan ke bawah. Misalnya seperti ini. Misalnya kalau adik-adik membuat langkah seperti ini, itu tidak dibenarkan ya. Misalnya dari atas ke kanan, terus ke bawah, begini, ke atas, ke bawah, ini tidak diperkenankan. Karena yang boleh bergerak itu dari arah ke kanan atau ke atas. Ingat, berarti cara yang dapat ditempuh dari titik ini ke 4 adalah 4 cara. Dan begitu juga, kemari adik-adik, kalau di sini ada 3, berarti ada 3 cara yang dapat kita tempuh. Sama seperti tadi, ini 1, ini 2, dan ini 3. Gitu ya. Begitu juga kalau yang ini ada 4 di situ, berarti ada 4 cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan di sini 4. Ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Berarti ada 4 cara. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita lanjutkan ini adik-adik, sebenarnya ini membentuk sebuah pola. Nah, coba adik-adik perhatikan. Dari sini kemari 1. Kemudian dari sini kemari 1. Kemudian di sini ada 2. Dari 1 dan 1 ini ditambahkan menjadi 2 adik-adik. Kemudian karena dari sini kemari 1, dari sini kemari 1, dari sini kemari 1, dan ini semuanya jadi 1 adik-adik. Nah, kalau kita perhatikan ini 2, ini 1. Ini kalau kita gabungkan jadi 3. Begitu juga dengan ini. 2 dan ini gabung jadi 3. Kita coba ganti warnanya ya adik-adik ya. Tuh. Kemudian di sini sudah kita dapat 3. Di sini 3, di sini 3, dan di sini 1, di sini 1. Nah, ini kita jumlahkan lagi adik-adik. Menjadi 4. Di sini 3 sama 1 jadi 4. Kemudian yang ini 3 tambah 3, 6. Nah, setelah itu kita dapat 1, 4, 6,
4. Nah, kita gabungkan lagi. 1 ditambah 4, 5. 4 ditambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. Nah, sekarang kita dapat 5, 10, 10. Nah, 5 ditambah 10, 15. 10 ditambah 10, 20. Nah, sekarang kita dapat 15 dan 20. 15 ditambah 20 sama dengan 35. Nah, adik-adik kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang nomor 4. Tentukan banyaknya cara untuk bergerak dari A1 ke D5. Nah, untuk kita menjawab pertanyaan tersebut, kita perhatikan lagi yang sudah kita kerjakan tadi adik-adik. Dari A1 ke D5, berarti D5 adalah titik L ini tadi adik-adik. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ini membentuk pola. Nah, sekarang coba Pak Guru bantu kalian untuk membuat polanya ini dalam sudut ke bawah. Ini namanya adalah segitiga Pascal. Nah, ini adik-adik. Tuh. Jadi, kalau ditanya banyaknya cara yang dapat dilakukan, dari titik K ini, dari A1 ke menuju ke D5, itu banyaknya adalah 35 cara adik-adik. Sesuai dengan simulasi yang sudah kita lakukan tadi, sebanyak 35. Daripada kita mencari satu-satu adik-adik, tetapi kan kita sudah dapat polanya tadi. Kita tinggal menambahkan setiap hubungan dari pola-pola ini. Sehingga didapatlah segitiga Pascal tadi. Jadi, untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini, berarti ada 35 cara. Untuk langkah-langkahnya bisa kalian tuliskan yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Yang ini, atau boleh juga menggunakan yang ini. Nah, kalau untuk melihat dari segitiga Pascal ini, kalian tinggal menambahkan satu lagi di sini adik-adik. Kalau ini 7, yang ini 21. Ini juga ini 7, ini 21. 21, yang ini 35 dan ini 35. Ingat angka terbesar itulah yang terakhir dan tidak boleh berulang. Dan inilah yang kita ambil adik-adik, angka 35. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nomor 5. Ujilah hipotesis kalian dengan memilih titik awal dan titik akhir yang berbeda. Apakah cara yang kalian temukan tadi masih berlaku? Nah, adik-adik, untuk dapat kalian menguji hipotesis kalian, silahkan lakukan seperti yang telah Pak Guru jelaskan tadi. Silahkan pilih titik awal, kemudian pilih titik akhir. Dengan cara yang berbeda, kalian lakukan langkah-langkah tadi untuk menguji hipotesis kalian. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching. See you next time. Dan sampai jumpa kembali.